Kenapa selalu saya mengumandangkan takbir? Pasti kita umat Islam tahu ya, bagaimana secara bangsa ini dimerdekakan oleh semangat takbir, betul? Nah, ini sudah tergambar dan terekam secara internasional bahwa Indonesia memiliki semangat giroh perjuangan rakyat. Sebelum ada TNI dulu namanya Laskar. Mereka meneriakan takbir, itulah yang membangkitkan semangat perjuangan hingga kita mendapat satu kata, merdeka. Takbir. Nah, di bangsa yang berketuhanan ini tentunya kita sepakat sebagai konsensus kita di dalam berbangsa dan bernegara bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika adalah platform 4 pilar yang selalu kita gaung-gaungkan. Sebelum saya menyampaikan orasi, mohon kiranya agar formasinya ini agak ditata. Jadi yang bawa spanduk dan poster-poster yang berkaitan dengan agenda aksi ini tolong diberi ruang agar semua ini bisa terlihat dan nampak, karena esensi dari unjuk rasa adalah kita melakukan unjuk rasa, atau bahasa Inggris biasa dibilang show of force. Nah, bagaimana kita melakukan unjuk rasa ketika poster-poster yang isinya adalah tuntutan-tuntutan kita ngumpet di pojok-pojok. Bendera-bendera yang mau dikibarkan juga semua disilakan sebagai semangat untuk meningkatkan giroh perjuangan rakyat dan umat. Takbir. Baik, terima kasih kepada pembawa acara, Pak Ustadz, para alim ulama, rekan-rekan aktivis mujahid dan mujahidah, baik yang berasal dari Jakarta, Jabodetabek, serta beberapa daerah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Lampung, mana Lampung? Lampung hadir ya? Ya, Lampung. Kemudian Banten. Banten, dari Banten. BKPP Banten dari mana? Jakarta, mana Jakarta? Jawara Betawi, mana Jawara Betawi? FPR, Porkabi, Forum Betawi Rembuk, Jabodetabek Bu, jangan komplain untuk Depok dan Bogor, kan tadi udah bilang. Kerawang, mana Kerawang? Bandung. Oh, Bandung mana ya? Cimahi. Garut. Tasik. Allahu Akbar. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak kita, adik-adik kita, dari pihak kepolisian maupun TNI, karena mereka selaku institusi yang berwenang untuk mengamankan acara ini, betul? Saya berkeyakinan bahwa TNI dan Polri masih memiliki hati nurani, betul? Saya tahu persis apa yang dirasakan di dalam benak hatinya yang paling dalam, betul? Namun karena tugas, kedudukan, pangkat dan jabatan, itulah yang mengkooptasi beliau-beliau yang sedang bertugas hari ini. Terima kasih kepada TNI dan Polri, khususnya Polda Metro Jaya. Kemudian kepada seluruh aktivis, LSM, Ormas, komunitas serta kelompok-kelompok yang sudah hadir hari ini dalam rangka mendukung aksi bela Islam 25 Maret 2022 di Patung Kuda atau sekitar istana, betul? Yang tidak lain adalah bahwa untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara yang berketuhanan. Sepakat? Karena Undang-Undang Dasar yang tadi sudah saya sebutkan itu termaktub di dalamnya adalah menyebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, betul? Maka seluruh warga negara, terlepas dari Muslim, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu dan
lain sebagainya. Yang penting syaratnya bahwa warga negara Indonesia harus beragama, betul? Maka menjadi aneh ketika fenomena ini terjadi di mana seorang menteri, lebih menarik lagi, Yakut Khalil Qaumas adalah seorang menteri agama, betul? Tapi dia melakukan penistaan agama, betul? Nah, ini ada pesan penting yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi item atau poin terakhir yang saya usulkan menjadi sebuah rancangan undang-undang. Sebelum berangkat saya ditelepon sama Babe Saidi, seorang sejarawan Betawi, seorang politisi senior, mengingatkan saya, Jali Bitong, tolong sampaikan tentang 15 Maret di mana telah ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Anti-Islamofobia, betul? Tapi apa yang terjadi di Indonesia, negara yang berketuhanan, negara yang mayoritas Islam, justru terjadi Islamofobia, betul? Jadi kita ingin pemerintah dalam hal ini DPR bekerja sama selaku eksekutif dan legislatif untuk menjadikan rancangan undang-undang anti-Islamofobia sebagaimana sudah disetujui oleh 139 negara di PBB untuk diusulkan menjadi undang-undang anti-Islamofobia di Indonesia. Baik, selamat datang kepada Abu Karom dan alim ulama kita, para petinggi FPI, para petinggi PA 212 untuk mendukung acara ini sekaligus menyemangati umat kita, umat muslim yang sedang melakukan unjuk rasa di sini. Kemudian satu hal penting untuk seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai bangsa ini, yang masih mencintai negeri ini dengan 4 pilar tadi, untuk tetap melakukan aksi-aksi seperti ini sampai ditangkapnya Yakut Khalil Qaumas, betul? Karena ini adalah tugas pokok penting Kapolri, betul? Karena ini sudah bukan lagi delik aduan, tapi penistaan agama berdasarkan KUHP 156A adalah delik umum. Artinya siapapun polisi, baik di daerah, Polres, Polda maupun Polri, harus segera melakukan tindakan hukum terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, betul? Nah, jika ini tidak bisa dilakukan oleh Kapolri yang merupakan subordinasi lembaga tinggi di bawah kepemimpinan seorang presiden dalam konteks dan konsepsi sistem presidensial, ini adalah bagian yang harus kita catat bahwa Jokowi tidak layak menjadi presiden, betul? Jadi Jokowi tidak mampu dalam mengelola negara ini, betul? Kepada saudara-saudaraku yang juga hari ini melakukan unjuk rasa di Yogyakarta untuk menyuarakan suara yang sama, kita sambut baik dan kita banggakan, serta kita menunggu saudara-saudara kita semua di seluruh tanah air untuk melakukan hal yang sama, betul? Betul! Kenapa begitu? Karena negara ini dimiliki oleh rakyat, betul? Betul! Karena kedaulatan adalah milik rakyat, betul? Betul! Sehingga kita meminta kepada DPR untuk melakukan sidang istimewa terhadap kegagalan rezim ini, betul? Saya tidak satu yang saya salahkan dalam hal ini pemerintah. Polri dan TNI di bawah subordinasi seorang presiden, betul? Produk undang-undang ada di depan, ada di istana dan ada di DPR. Dua lembaga eksekutif dan legislatif inilah yang menjadi produsen undang-undang, betul? Tapi apa yang terjadi? Omnibus Law, IKN, kemudian apa lagi tuh? Sekarang terus berkembang dari istilah-istilah moderasi, liberalisasi yang akan menuju sekularisasi dan komunisasi, betul? Nah, ini sekarang timbul radikal, kadun, terorisasi dan sebagainya. Sekali lagi saya ulangi bahwa Indonesia hadir mereka ini dari para darah alim ulama.
Tapi apa yang terjadi hari ini, ulama semua yang ada pada saat ini masuk dalam bui. Untuk itu kita seluruh umat Islam, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Quran selalu menyebut dengan kalimat awal, ya ayyuhalladzina amanu. Hari ini kita banyak umat muslim, tapi kita miskin orang mukmin, betul? Hari ini kita banyak yang mendengungkan Al-Quran. Saya takut nanti setelah saya tidak ada, Indonesia menjadi pendongeng Al-Quran, betul? Maka kita ingin seluruh umat Islam yang ada di Indonesia menjadi pengamal Al-Quran, menjalankan Al-Quran secara aplikatif, menjalankan Al-Quran secara implementatif. Contohnya, ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, betul? Betul. Jadi inilah sholat kita yang sesungguhnya. Jangan sampai kita sholat tepat waktu, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi korupsi tepat anggaran, betul? Betul. Nah, ini nanti urusan kiai, apakah itu halal atau batal sholatnya saya tidak tahu. Yang pasti itu adalah wujud kelalaian kita di dalam rangka menjadi orang yang mukmin, betul? Betul. Maka sekali lagi dalam usulan ini, selain kita meminta untuk ditangkapnya Yakut Khalil Qaumas selaku penista agama dan Sarifuddin Ibrahim yang konon kabarnya sudah ditangkap melalui Interpol di Amerika, alhamdulillah jika itu sudah dilakukan kepada Kapolri, kita harus jujur dan objektif memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas ditangkapnya Sarifuddin Ibrahim selaku penista agama. Takbir. Berarti tinggal berapa lagi? Satu orang Yakut Khalil Qaumas dan beberapa antek-antek atau yang biasa kita sebut buzzer-buzzer, betul? Betul. Nah, baru di rejim ini, di rejim Jokowi orang berani menghina Al-Quran. Betul. Di rejim inilah orang diadu domba, betul? Sejarah membuktikan sejak Indonesia berdiri, Soekarno, Soeharto, SBY dan seterusnya, baru di rejim Jokowi orang menghina ulama, orang menangkapin ulama, orang menghina Al-Quran, mencaci maki, kita diadu domba, masyarakat dibelah, kita dipecah belah, umat terpecah. Padahal saya berangkat nih, teman kita nih orang Islam, orang Kristen maksud saya, dia pendeta, dia tidak keberatan dengan azan. Sayangnya hari ini belum datang. Ini karena saya pertama, jadi saya belum ketemu beliau. Mudah-mudahan nanti sahabat saya yang dari umat lain yang mendukung aksi bela Islam hari ini, dia akan menyampaikan orasi sebagai umat non-muslim. Demikian. Oh ini, Bunda Inge. Sini Bunda Inge, maaf. Ya, Allahu Akbar. Ini bukti toleransi. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa umat Islam intoleran, bahwa PA212 radikal, ini kesalahan besar dan fitnah yang keji, betul? Saya semalam banyak mendapatkan SMS dan WA yang menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi yang tidak pantas untuk saya sebutkan. Coba bayangkan seperti itu. Itulah akibat dari semua yang kita sampaikan hari ini. Bunda Inge, mohon setelah saya nanti ya. Oh cukup ya. Nanti ini ada umat Kristiani yang mau mendukung acara ini. Karena waktunya sangat terbatas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.